Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke salah satu cagar budaya yang ada di Purworejo, yang lokasinya ada di daerah ketinggian Kali Geseng. Namanya adalah Gua Seplawan. Dan ketika di awal tempat ini ada sebuah arca, penemuan arca. Ada sejarahnya kok, bentar kita cari tahu ya. Sejarah penemuan arca emas. Jadi tahun 1979 Kepala Desa Donorejo waktu itu Bapak Sastro memerintahkan Semirejo selaku kepala dusun untuk membentuk tim sejumlah 53 orang. Nah ini dan mereka itu disuruh untuk mencari potensi wisata di daerah Donorejo ini, Kali Geseng. Dan setelah itu ternyata di daerah sini ditemukan sebuah arca yang berukuran 4,6, 9,8 cm, beratnya 1,6. Sebenarnya lebih kecil dari ini ya. Ini bukan sebesar ini ya. Dan arca tersebut sekarang sudah dibawa ke Monumen Nasional. Dan replikanya ada di Museum Tosaan Aji yang ada di Purworejo juga. Oke, mari kita jelajahi Gua Seplawan. Nah, sebenarnya ketika ditanya worth it atau enggak sih ke tempat ini, dari tempat lokasi, kalau ke tempat lokasinya tadi bener-bener sangat ekstrim ya. Saya berdua dengan teman saya bernama Topik itu cukup kesusahan tadi ketika ke tempat lokasi karena jalurnya terlalu curam. Jadi saran saya kalau misalnya Anda mau kesini, pastikan kondisi kendaraan itu benar-benar sehat. Bentar, kita kesini atau kesini ya? Kanan ya. Oke. Pertama kali. Oh, oke. Mas. Mas Seplawan. Kami datang berdua di sini tuh hari Sabtu ya, weekend. Nah, saya pikir kalau weekend pasti ramai, tapi ternyata bisa dilihat di sini tidak begitu banyak orang yang berkunjung hari ini ya. Padahal menurut saya kayaknya bagus ini. Kita belum coba masuk. Kalau dilihat dari pemandangannya sangat menarik. Sopo mlebu gawe olo cilaka, sopo metu gawe fitnah susah. Kalau dalam bahasa Indonesia, siapa masuk membawa cilaka apa ya? Bawa hal buruk, akan keluar membawa kesusahan. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Oh, jadi kita naik ke sini kemudian masuk ke sana. Oke, kita coba aja lah. Saya juga belum tahu. Ada legenda Gua Seplawan. Zaman dahulu Gua Seplawan diduga tempat mensucikan diri manusia untuk meditasi, untuk mencari ketenangan spiritual karena lokasinya memang di atas, dengan tempat penemuan arca emas Dewa Siwa dan Dewi yang di awal tadi. Nah, di dalam Gua Seplawan terdapat telaga atau sendang yang disebut Sendang Wening yang konon airnya berkhasiat. Nanti di dalam ada sebuah kolam, kita akan coba cari tahu nanti ya. Kita akan mulai adventure kali ini. Oh ya, buat teman-teman kalau mau ke sini jangan lupa bawa senter ya. Jangan cuman bawa ini doang HP flashlight. Karena menurutku sih kalau HP kan dia nggak menyebar, dia nggak jauh ya. Oh. Terutama kan sandal juga ini. Iya. Sandal juga diperhatikan ya. Jangan yang licin. Coba explore ya. Ini kan ada ke kanan dan ke kiri ya. Kita mulai kemana dulu? Nah, di lokasi sini kanan sebelah yuk. Kayaknya bagusan kanan. Kita coba ke kanan dulu ya. Nah, lokasi di dalam sini memang banyak bau
Ini ya. Anumu? Sentermu? Wah, beneran nggak kelihatan nih. Oh, ini area meditasi. Kita menuju ke area meditasi ya. Entah terlihat atau enggak ya. Mentok. Mantap. Jadi, Ini syarat-syarat dulu. ini ada beberapa stalagmit ya. Kita ngecek tentang Tadi kita menuju ke area meditasi. Sekitar mungkin kalau jalan ke area situ ya. Ada sekitar 20 meter, kemudian mentok. Dan menurut saya sih kayaknya bagus kalau misalnya di sepanjang jalan gua ini diberikan lampu-lampu, karena saya pernah berkunjung ke gua Gong di daerah Pacitan gitu. Jadi guanya itu di sepanjang jalan ada lampu-lampunya sehingga bisa menambah kecantikan dari stalagmit ini loh, yang sebenarnya bagus banget nih. Ada relief-reliefnya. Kalau gelap kayak gini jadi kurang bisa terlihat gitu loh. Kurang bisa terlihat. Dan cukup serem ya kalau misalnya penerangan tuh nggak bawa senter, atau pasti orang juga kalau mau masuk takut-takut gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke persimpangan yang kedua, ke area yang kedua ini. Kalau tadi kita ke arah sana, ke arah meditasi, area meditasi, kita coba ke daerah sini. Di sini memang bau kelawarnya sangat kelihatan ini banget ya. Cukup menyengat ya. Kita akan coba cari tahu, kita akan coba cari melihat kolam yang tadi dibilang telaganya itu. Ini ada pipa pengairan, cukup keras ya. Ini weekend aja, hari Sabtu gak ada orang yang datang ke sini. Gak ada orang yang datang ke sini. Bagaimana kalau weekdays? Dan kayaknya kenapa saya tahu di sini gak banyak yang datang? Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan sebenarnya. Ada penyebab juga kenapa orang gak banyak datang ke sini. Padahal sebenarnya menurutku bagus. Tapi kita coba lihat lagi ke dalam ya. Saran kedua, selain menggunakan sandal yang cukup proper, yang kedua membawa penerangan. Dan saran ketiga selanjutnya adalah harus ngajak temen. Kecuali kalau misalnya kamu orangnya pemberani, mungkin gak masalah. Tapi mengajak teman ke sini sebenarnya menurutku pilihan yang sangat bagus ya. Karena kalau saya sendiri jujur kayaknya agak serem masuk ke dalam. Explore. Ini nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak ya. Semoga kelihatan. Kalau di sini peteng banget ya. Kita coba ya. Beberapa stalagmit. Nah, ini tuh sebenarnya ada lampunya sebenarnya. Tapi kenapa nggak dihidupin ya? Apa karena weekend? Atau harusnya weekend dihidupin. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ini ada lampu-lampu yang sebenarnya bisa menambah daya tarik ini. Tapi kenapa nggak dihidupin? Di sini kita lihat jarak 750 meter ya. Karena ke banjir, kita akan coba naik ya. Sebenarnya ini ada lampu-lampu yang bisa dinyalain nih. Tapi mungkin karena sepi pengunjung, nggak tahu ya, nggak dinyalain. mungkin ini lampu-lampu warna ungu, warna Hah? estetik. Harus ya. Kan nambah stalagmitnya jadi bagus kan ini. Mana lah? Pani.
terdengar suara ini ya, suara derasnya itu aliran. Pelan-pelan ya. Oh ini yang tadi ya, pelan. Dan ini dalamnya banjir ya. Apakah kita akan lanjut terus? Kita nggak tahu sampai seberapa dalam itu dalamnya. Wih. Memang karena aliran air. Oh ya. Lanjut. Tidak bisa berkata-kata ini. Piye? Lanjut nggak? Lanjut. Ya lanjut. Lanjutlah. Kita udah sampai di namanya Sendang Wening. Ternyata suara air tadi sini alirannya. Oh, Sendang Weningnya masih ke situ, ke kiri, ke arah kiri. Nah, kita udah sampai Sendang Wening. Kayaknya ini anunya tuh, tempat pemandiannya. Kalau naik ke atas sana ya, sangat gelap banget ya. Nah ini benar sebenarnya beberapa ada yang lampu yang bisa dinyalakan harusnya. Nggak tahu. Kita langsung explore lagi ya. Jarak 500 meter. Dari tadi kita berjalan, ternyata baru 250 meter ya. Dari tadi kita jalan baru 250 meter. Kita jarak 500 meter lagi. Wow. Sudah termasuk Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Cukup panjang ya guanya. Kita naik lagi. Kita akan melihat sampai mana ujung dari gua ini. Wow. Hah? Pandal. Oh. Seperti kebanyakan umumnya di Indonesia ya, kita mendapatkan sebuah vandalisme. Ini entah vandalisme atau apa ya? Vandalisme kayaknya. Kelihatan sih dari hurufnya. Ya, lagi-lagi ada vandalisme lagi. Kayaknya ini vandalisme karena 46 ya. Rossi. Tapi ini nggak tahu gambar apa ya. Valentino Rossi. Ini juga 52. Oke, jadi kami putuskan karena kondisi di dalam sangat gelap dan sangat bau pengap dan dalam ada banyak air, kami putuskan berhenti di sekitar berapa ratus meter ya tadi ya, 250, 300, mungkin sekitar 400 meter ya, 400 meter toh. Kowe ngerti nggak sing ning Thailand ono sing klub sepak bola sing cah cilik-cilik sing kejebak ning gua. Dadi ceritane aku sing ning jero ki kepikiran ngono ki terus mau. Dadi si klub sepak bola anak-anak ini bersebelas loh ya. Itu tuh kayak main ning gua gitu. Main gua sebelumnya mendung emang. Terus sampai di dalam pojokan, pes ujung lah. Ternyata udan terus. Kemudian terjebak ning kono. Oh, pernah. Pernah kan? Oh, pernah. Nah itu yang aku takutkan tadi tuh. Ning jero ki kan banjir banget tuh. Suara sing tadi apa? Suara air terjun. Nah itu aku kira kayak suara air mengalir deras gitu. Ya walaupun memang mengalir deras. Enggak lewat sing kono. Kita tilam nih. Oh iya deh. Sorry. Dan inilah yang saya dapatkan berjelajah di Gua Seplawan. Jadi menurutku mendingan pakai sepatu sih daripada pakai sandal gini. Oke, jadi kami putuskan berdua untuk menyudahi eksplorasi hari ini. Dan menurut saya, ketika ditanya worth it atau enggak sih kalau datang ke Gua Seplawan dengan medan yang curam, dengan kondisi tempuh yang cukup jauh ya, menurut saya nggak worth it. Karena nggak tahu, karena hari ini aja nggak dinyalain lampunya, atau mungkin karena gara-gara hujan di dalam banyak air jadi nggak dinyalain. Wow,
Kita naik beberapa anak tangga ya, dan ini cukup membutuhkan fisik yang prima, apalagi kalau anak-anak rawan kepleset. Tapi untuk masalah view pemandangan bagus lah, saya berikan rating 8 dari 10. Tapi untuk gua saya bisa memberikan rating 4. Nggak tahu kalau si Topik berapa, Tik? IMDb-nya 5,1. IMDb 5. Tapi kalau pemandangan apa ya? Pemandangan oke. Pemandangan oke. Oke, selain gua Sepawan yang ada di sana tadi, di sini juga banyak ditemukan sebuah situs peninggalan kebudayaan Hindu. Di antaranya ada sebuah situs yang usianya lebih tua dibandingkan dengan Candi Borobudur, dan sebuah situs Lingga dan Yoni. Situs candi atau apa gitu ya, yang kalau saya baca-baca diperkirakan usia situs ini jauh lebih tua dibandingkan dengan Borobudur, Candi Borobudur yang ada di Magelang. Dan kita lihat ya, emang hanya terdiri dari bongkahan-bongkahan saja. Dan ini yang saya cari-cari, Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni ini ditemukan sama dengan ketika Gua Sepawan ini ditemukan. Jadi memang gua ini itu benar-benar gua yang syarat dengan Hindu, kebudayaan Hindu di Indonesia. Nah ini Lingga Yoni. Jadi kita berdua tadi di sini ada sekitar 2 jam ya, dan 2 jam kita eksplor gua ini cuman kita berdua, nggak ada wisatawan lain. Tiket. Halo Pak. 12 itu sama parkirnya. Oke. Pak, emang mati ya lampu nih? Konslet Mas. Oh alah gitu ya? Iya. Kan aku mau busuk ya man. 2 kali kan hidup toh. Tapi konslet ini kemarin kan hujan. Rendem soalnya Mas. Belum dibenerin lagi. Iya tadi kan Masnya masuk. Terus ada bapak-bapak. Nah itu kan nyala tadi. Oh itu tadi nyala ya? Tadi udah nyala. Tapi kan konslet. Oh. Konslet. Oke. Tadi kan nyala 2 kali Mas. Iya, Tapi iya. kan ternyata dalamnya ada yang konslet. Kalau hujan kerendam, itu kan konslet. Tapi emang dalamnya banyak air gitu ya? Iya. Oke pun, matur nuwun. Iya. 5.000 dan parkir 2.000. Kita tadi masuk terlebih dahulu. Karena kenapa? Bingung juga, karena katanya disuruh masuk dulu. Ya udah. Ini kita masuk ke gardu pandangnya. Oke, sekarang kita menuju gardu pandang, taman gardu pandangnya. Lokasinya sebenarnya gardu pandang terlebih dahulu, baru Gua Sepawan. Nah, patung Siwa kembar tadi seperti yang di depan sebagai ikon dari Gua Sepawan. Di sini ditulis kamu bisa melihat kota Jogja dan Waduk Sermo Kulon Progo dengan jelas. Bahkan jika cerah dari puncak sisi kanan gardu pandang, kamu bisa menyaksikan 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merapi. Kita akan coba. Ini kenapa your logo ya? Kenapa nggak dikasih logo Purworejo aja? Wow, ini benar-benar kelihatan semuanya, nggak ada kabut untungnya. Terlihat dari sini barisan bukit menoreh, perbukitan menoreh, dan ini jalanan tadi
Kali Gesing. Wow. 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 Jadi ini ada batas wilayah ya antara Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Bagus banget, asli bagus banget. HP asli, bahan ini video. Oh ya, lebih bagus ini daripada di video ya. Ini beruntungnya kita datang ke sini tadi kan habis. Kita berdua datang setelah gerimis. Dan beruntungnya cerah sekali sekarang. Sangat-sangat cerah. Kelihatan semua. Perbukitan menoreh. Kemudian jalannya juga kelihatan semua. Kita belum coba naik ke atas sana ya. Kita nanti akan coba ke atas ke sana. Aku sama Topik setuju bahwa gardu pandangnya ini lebih worth it dibandingkan guanya tadi ya. Tadi ada penjelasan dari loket bahwa sebenarnya lampu di ruangan itu memang sedang konslet. Jadi ya memang kebetulan kami berdua datang ke situ lagi konslet, lagi nggak nyala. Jadi ya apa yang kita lihat tuh bener-bener nggak ada lihat sama sekali, bener-bener gelap. Dan ya kita sekarang di gardu pandang sangat jauh lebih worth it. Kita lihat pemandangan, kita lihat banyak hal di sini. Ini gardu pandang yang paling atas, paling tinggi. Taman dari gardu pandang ini ya. Oh, love. Titik kumpul wong mumet. Kita lihat di taman ini ada semacam kayak anti teater. Mungkin ini bagus buat kalau misalnya ada pertunjukan atau apa gitu. Kemudian orang-orang pada menonton di sini seni budaya atau apapun itu, sehingga bisa menarik wisatawan tidak hanya karena untuk melihat Gua Seplawan, tapi juga untuk melihat mungkin ada tempat seni budaya di sini yang bisa ditunjukkan, karena ini cukup bagus ya. Coba kita lihat kalau di sini, kalau saya duduk sini ya, cukup menarik. Nah, dan ini juga sama kayak Gua Seplawan tadi ya, di sini juga hampir tidak ada pengunjung. Padahal ini weekend ya, ini weekend yang seharusnya banyak pengunjung.